Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati, siapkan pikiran kita, tubuh kita untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Kita mau bangun mezbah pagi hari ini, biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kita. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau boleh memberikan kami kesehatan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Dan kami rindu meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Segenap hati kami datang menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu atas setiap kami. Nyatakan Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Tuntunan-Mu setiap pagi, tuntun kami setiap waktu. Engkaulah segalanya dalam hidup kami, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Ku berikan hatiku
dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami, di dalam hidup kami, Yesus. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua karena anugerah-Mu. Pagi hari ini kami rindu mendapatkan tuntunan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Jadikan kami orang-orang yang mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, saya percaya adalah satu anugerah kalau kita bisa boleh bangun pagi-pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena kasih Tuhan. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga, saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 4, ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Iya, saudara, firman ini berkata yang terutama harus kita tahu ialah apa? Bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek akhir zaman dengan ejekan-ejekannya. Iya, apa yang dimaksud dengan zaman akhir di sini, saudara? Hari-hari zaman akhir itu para pengejek akan mengatakan bahkan, ya, mana janji akan kedatangan Tuhan itu? Buktinya dari zaman dulu Tuhan juga tidak datang-datang. Dari zaman dulu orang berkata zaman akhir. Ya, saudara, Petrus menolak pendapat para pengejek-pengejek itu yang beranggapan bahwa buktinya dari zaman dulu Yesus tidak datang. Maksud dari perkataan zaman akhir di sini adalah suatu masa
di antara kedatangan Kristus yang pertama kali dan yang kedua kali. Ya, jadi seperti Petrus, kita sekarang hidup di zaman akhir. Apa yang dimaksud dengan zaman akhir? Zaman setelah kedatangan Kristus dan nanti kita sedang menunggu kedatangannya, itu disebut zaman akhir. Ya, menanti kedatangan Kristus, karena kita tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Tapi itu disebut zaman akhir, ya. Yang harus kita ketahui ialah firman Tuhan berkata, akan tampil pengejek-pengejek ya di akhir zaman. Kita lihat sekarang ini aja ya, banyak orang yang menjadi pengejek. Orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan itu diejek, saudara ya. Kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, pasti saja ada yang mengejek. Ya, yang dibilang sok suci, sok kudus ya, bahkan ada orang-orang juga termasuk orang Kristen sendiri bisa dikategorikan sebagai pengejek di akhir zaman. Jadi tidak semua orang Kristen itu benar-benar berkenan. Ada sebagian yang Kristen tetapi jadi pengejek di hadapan Tuhan. Ya, mereka tuh suka ya mengejek orang sok rohani, sok kudus. Jadi orang tuh gak usah terlalu kudus-kudus lah. Ya, kapan Yesus itu datang? Ya, buktinya Yesus tidak datang-datang. Ya, akan tampil pengejek-pengejek di akhir zaman. Ya, yang sering kali bahkan mengejek iman kita yang mau sungguh-sungguh pada Tuhan. Mungkin itu suami, mungkin itu anak, mungkin itu istri, mungkin itu tetangga, mungkin orang tua. Saya juga banyak menerima WA yang berkata, Bu, saya benar-benar tertekan. Ya, saya mau hidup benar, justru ya saya dipermalukan, dihina, enggak apa-apa. Ya, anggap biasalah, memang Alkitab sudah menulis akan tampil pengejek-pengejek. Ya, di sini firman Tuhan berkata, ya, mereka yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, mereka hidup menuruti hawa nafsunya, mereka hidup di dalam dosa, berbuat dosa, tinggal di dalam dosa, bahkan bangga melakukan dosa. Tapi mereka menjadi pengejek-pengejek orang-orang yang mau ikut Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata hati-hati dengan mereka itu, saudara ya. Orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Jadi hati-hati kalau kita berkata kita Kristen tapi kita terus mengikuti hawa nafsu kita. Kita hidup mengikuti hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Ya, amarah, kebencian, kepahitan, kenajisan, percabulan, semua hal-hal yang jahat. Maka kita juga masuk dalam kategori pengejek-pengejek di akhir zaman. Ya, firman Tuhan berkata akan tampil, yaitu mereka orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, saudara, kata mereka ayat 4 ya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya, mereka akan berkata buktinya juga nggak kiamat-kiamat ya. Dari dulu katanya mau kiamat, sejak opa-opa kita dulu meninggal juga sampai sekarang nggak kiamat-kiamat. Mereka hidup tidak takut akan Tuhan, mereka terus berbuat dosa. Ayat yang kelima, mereka sengaja tidak mau tahu ya. Bahkan di sini Alkitab berkata, siapa pengejek itu? Mereka adalah orang-orang yang sekalipun Kristen tapi mereka sengaja tidak mau tahu akan kebenaran. Tidak mau tahu akan apapun yang bersangkutan dengan Tuhan. Hati-hati saudara, kalau hari ini kita termasuk menjadi orang Kristen yang sudah Kristen tapi tidak mau tahu. Enggak mau tahu dengan iman, tidak mau tahu dengan apapun, tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak mau tahu tentang rencana Tuhan atas hidup kita, kita tidak mau tahu tentang kehendak Tuhan, kita cuek saja hidup mengikuti keinginan daging kita. Tidak pernah mau tahu, bahkan sengaja ya tidak mau tahu. Hati-hati saudara, mari kita menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan tapi kita mau tahu tentang Tuhan. Kita mau mengejar kekudusan, kita mau tahu tentang perkenanan Tuhan, kita mau tahu tentang kebenaran, kita lapar dan haus akan Tuhan ya. Mereka sengaja tidak mau tahu ya, bahwa oleh firman Allah langit ini telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ya, mereka tidak mau tahu bahwa langit yang ada sejak dari dahulu itu ya, dan bumi yang diciptakan dari air oleh air. Ayat 6 berkata, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah.
Bahkan mereka tidak mau tahu tentang penghukuman Tuhan, bahwa dulu bumi ini pernah dihukum, satu dunia mati semua, kecuali Nuh dan keluarganya. Mereka sengaja tidak mau tahu, bahkan mungkin mereka menganggap cerita-cerita di Alkitab itu hanyalah dongeng belaka. Mereka sengaja tidak mau tahu, hati-hati saudara, kalau kita menjadi Kristen tapi kita tidak mau tahu. Bahkan kita tidak percaya lagi tentang cerita yang ada dalam Alkitab, kisah tentang bagaimana Tuhan pernah memusnahkan bumi ini. Kita nggak usah bicara jauh-jauh saja, dengan adanya virus corona ini, pandemi ini, ada ratusan ribu orang yang meninggal di seluruh dunia. Saudara, bukankah ini sebagai satu pukulan bagi setiap kita menyadari bahwa kita tidak bisa menentukan hari-hari hidup kita, hanya Tuhanlah yang tahu. Selama kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita mau hidup sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau mengejar kekudusan, mari kita mau mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang masuk kategori pengejek. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa Tuhan dulu pernah menghukum dunia ini. Mereka sengaja tidak mau tahu kebenaran. Mereka sengaja tidak mau tahu apa-apa tentang Tuhan. Mari saudara, dengan melihat keadaan di sekeliling kita semua yang sudah terjadi, biarlah kita menjadi orang-orang yang bukan cuek dengan keselamatan. Kita mau menjadi orang-orang yang mau tahu tentang Tuhan, yang mau tahu tentang hari penghakiman, yang mau tahu tentang kebenaran. Kita yang dahulu miskin akan kebenaran, kita mau hidup di hadapan Tuhan jadi orang yang rindu dan haus. Ya, aku pengen lebih lagi mengenal Tuhan. Aku pengen lebih lagi mengerti kebenaran-Mu, dan bukan hanya itu, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap bisa berkata bahwa Tuhan baik buat kami. Kami tahu Tuhan, bagian kami hari-hari ini adalah mempercayai Tuhan, mengenal firman-Mu, melakukan firman-Mu. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Mari saudara, kita akan merenungkan firman ini, dan biarlah kita mau terus ada dalam perkenanan Tuhan. Kita mau datang kepada Dia, kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita untuk terus dipersiapkan menjadi umat yang berkenan dan umat yang layak. Tuhan, ajar kami terus hidup menyenangkan Engkau, bahkan menjelang hari kedatangan-Mu. Biar Engkau dapati kami menjadi umat yang layak, yang mau selalu menyenangkan Tuhan. Apapun keadaan kami, bahkan hari-hari ini terlebih, kami mau mencari Tuhan, menyenangkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, waktu hidup yang Tuhan percayakan pada kami harus pakai sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu. Ajar kami Tuhan, bawa kami Tuhan, senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mari katakan bersama. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih, kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Bawa hidup kami selalu menyenangkan-Mu. Bawa kami Tuhan untuk terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Tidak menjadi pengejek-pengejek di akhir zaman, tapi menjadi orang-orang yang terus menyenangkan hati Tuhan, yang mau menuruti firman-Mu, percaya kepada firman-Mu, dan hidup seturut dengan firman-Mu Bapa.
Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini rindu dan haus akan Tuhan. Kami bukan orang yang tidak mau tahu akan kebenaran, tapi kami mau menjadi orang yang mau tahu akan Tuhan, mengejar Engkau Bapa dalam hidup kami. Terus Engkau ubahkan setiap kami hari ini, kami menjadi hari yang penuh sukacita, damai sejahtera dan kebaikan Tuhan. Kami mau bersukacita, segala amarah kami buang, kebencian kami buang, kekhawatiran kami buang, ketakutan kami buang. Kami mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap mereka yang bekerja Tuhan, baik di luar rumah, di dalam rumah, di luar kota Tuhan menyertai. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas setiap kami. Berkati Bapa, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan setiap kami. Bahkan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di luar sana yang kami temui hari ini. Terima kasih buat bangsa dan negara Indonesia. Tuhan terus tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Damai sejahtera-Mu melimpah bagi Indonesia, bagi Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan menjagai dan memberkati bangsa ini dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah kehidupan-Mu, kesehatan-Mu diberkati Tuhan, rumah tangga-Mu diberkati, pekerjaan-Mu diberkati, bahkan keuangan-Mu diberkati, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup-Mu. Mulai hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di dalam sukacita Tuhan. Shalom.